semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang reksadana nih. Dilihat dari pengertiannya, reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, konsep dasar dari reksadana ini adalah reksadana ini sebagai wadahnya dari perantara antara investor dengan manajer investasi. Investor sendiri sebagai penanam modalnya, sedangkan manajer investasi ini sebagai pengelola dananya, yang nantinya akan memberikan return terhadap investor sendiri apabila reksadananya mengalami kenaikan dari sisi NAV-nya. Nah, dilihat dari jenis-jenis reksadananya, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Dengan reksadana ini, investasi dilakukan ke dalam efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Dengan tingkat risiko reksadana ini paling rendah dibandingkan dengan jenis lainnya ya. Nah, contoh dari reksadana pasar uang ini adalah deposito. Selanjutnya ada reksadana pendapat tetap. Nah, lewat reksadana pendapat tetap ini, sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya diinvestasikan ke dalam bentuk efek utang atau obligasi. Nah, risiko reksadana ini relatif lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ya. Selanjutnya ada reksadana saham. Jenis reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya ke dalam efek yang bersifat ekuitas. Risiko investasi ini juga lebih tinggi dari dua jenis reksadana di atas dengan tingkat pengembaliannya yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini merupakan perpaduan antara saham, obligasi, dan pasar uang. Investasi dilakukan ke dalam efek utang dan ekuitas. Keuntungan yang diperoleh bisa berpotensi lebih tinggi daripada reksadana penghasilan tetap dengan risiko yang lebih kecil daripada reksadana saham. Nah, dari poin penting dari keempat jenis reksadana ini, saya melakukan summary gitu ya. Untuk kalian yang memiliki profil risiko sangat konservatif, saran saya untuk memilih produk reksadana pasar uang dikarenakan risknya sendiri kecil dan potensi keuntungannya juga stabil gitu ya. Untuk Anda yang investor yang memiliki profil risiko sangat konservatif, ini merupakan instrumen yang sangat tepat bagi Anda. Nah, apabila kalian memiliki profil risiko yang moderat, saran saya untuk memilih produk reksadana pendapat tetap. Dikarenakan reksadana ini menaruh investasinya ke dalam instrumen obligasi. Nah, sedangkan apabila Anda memiliki profil risiko yang sangat moderat gitu ya, Anda dapat memilih reksadana campuran yang dikarenakan reksadana campuran ini memiliki perpaduan antara obligasi, saham, dan deposito, yang cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap reksadana pendapat tetap, akan tapi lebih rendah ketimbang risiko dari reksadana saham. Nah, sedangkan yang terakhir ini ada profil risiko agresif. Apabila Anda sebagai investor memiliki profil risiko yang agresif, saya menyarankan Anda untuk memilih produk reksadana saham. Nah, dikarenakan reksadana saham ini menginvestasikan dana itu sebanyaknya 80% ke dalam efek yang bersifat ekuitas atau saham. Nah, risiko ini juga sangat berbanding lurus ya, karena kan saham ini kan fluktuasinya tinggi, yang akan menyebabkan high risk dan high return. Selanjutnya, keuntungan reksadana. Nah, reksadana ini bisa dimulai dari nominal yang tidak terlalu besar dan bisa melakukan diversifikasi investasi dalam efek. Dan reksadana ini memudahkan pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal tanpa harus memiliki pengetahuan yang luas untuk menentukan saham mana yang baik untuk dibeli. Dan reksadana ini memiliki keuntungan yaitu mudah dan lebih efisien karena pemodal tidak harus memantau kinerja investasinya yang nantinya sudah dibantu oleh manajer investasi profesional. Nah, poinnya itu, reksadana ini adalah instrumen investasi yang minimal pembeliannya itu sangat kecil ya nominalnya, dan reksadana ini juga sebagai alternatif untuk diversifikasi investasi ya, yang nantinya reksadana ini akan dikelola oleh manajer investasi, dan kita sebagai investor tidak perlu untuk memantaunya setiap hari. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Bibit untuk pengaplikasian pembelian reksadana. Dari aplikasi Bibit ini, saya dapat melihat profil risiko saya dengan menjawab pertanyaan dari Bibitnya sendiri. Oke, kita buka ini ya, investasi, salah. Kita ubah ini, misalkan kalian baru gitu ya, ulangi pertanyaan, mulai. Sesuaikan dengan tentang lahir kalian ya, saya skip aja, saya misalkan simpan ini, coba ya, saya buat contoh aja.
sesuaikan dengan status kalian. Apabila kalian belum menikah, klik masih single gitu ya. Dengan range pendapatan saya nominalkan 1 juta aja ya, untuk kita contoh aja. Total kekayaan saya juga saya tumpahkan ke 1 juta. Selanjutnya, nah, apa yang lebih kamu utamakan dalam berinvestasi? Saya jawab jujur ya, untuk memaksimalkan keuntungan. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apakah yang akan kamu lakukan? Saya jawab dengan jujur ya, untuk simpan semua. Nah, nanti akan terlihat langsung di aplikasi Bibit ini hasil dari profil resiko kalian masing-masing. Saya sarankan untuk menjawab dengan jujur, karena kan ini juga sesuai dengan nantinya kita untuk membeli reksadana ini ya, karena kan profil resiko ini akan menentukan beberapa proporsional kita dalam memilih atau dalam mengalokasikan jenis reksadana nantinya. Oke, saya akan simpan hasil. Saya mendapatkan hasil moderat ya, dengan asumsi pasar uangnya 10%, obligasinya 43%, dan terakhir saham ada 47%. Oke, saya simpan hasilnya. Nah, dari tadi kita sudah melakukan hasil profil risiko. Sekarang kita dapat menginvestasikan dana kita dengan cara klik di sini investasi sekarang. Nah, sesuaikan dengan budget kalian ya. Di sini enaknya reksadana ini minimum pembeliannya itu mulai dari 100.000 ya. Jadi jangan khawatir apabila kalian memiliki nominal atau memiliki dana yang lumayan kecil gitu ya. Kalian dapat menginvestasikan dengan 100.000 aja ya. Kalian bisa dapatkan cashback juga nanti dari promo Bibitnya sendiri. Untuk saya sekarang saya coba contohkan dulu ya untuk pembelian reksadana ini dengan nominal 100.000. Klik beli sekarang. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Nanti akan kalian diberikan semacam invoice gitu ya. Dari tadi ya saya mendapatkan hasil dari profil risiko saya, yang nantinya dana 100.000 ini akan dibagi menjadi 3 gitu ya, sesuai dengan proporsional dari hasil profil risiko yang tadi saya tes gitu ya, saya uji gitu. Saya klik centang ini, saya menyetujui dan bayar sekarang. Nah, pembayaran juga bisa melewati instant payment ya, seperti ShopeePay, link aja, GoPay, Bank Jago gitu ya. Dan apabila kalian ingin mentransfer banknya, silakan pilih salah satu di antara bank ini. Nah, nanti apabila kalian sudah selesai pembayaran, nanti akan cek di transaksi ini ya, cek di status transaksi ini. Oke, untuk profil resikonya sudah, tadi secara pembelian juga sudah. Sekarang kita lihat di produk reksadana sendiri ya. Nah, untuk reksadana pasar uang sendiri ada Sukor Invest Money Market Fund ya, dengan average 1 year-nya itu return-nya 4,91%, dengan total dana kelolaan itu 11,53 triliun. Untuk reksadana pasar uangnya seperti itu. Dan selanjutnya ada reksadana obligasi. Yang paling topnya ada Manulife obligasi unggulan kelas A ya, dengan average return-nya itu 1 tahunnya itu 3,59%, dengan total dana kelolaan itu 1,57 triliun. Yang terakhir ada reksadana saham. Nah, di reksadana saham ini ada BNI AM Index 30 ya, dengan average return per tahunnya itu 13,2% atau 13,02%, dengan total dana kelolaan 1,59 triliun. Oke, segitu dulu videonya ya. Nah, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. And thank you and see you on the next video. Bye-bye. Salam cuan.